Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa bina wa syafi'ina wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, bismillahirrahmanirrahim, ma'afilun, laqad haqqal qawlu ala sarihum la yu'minun, inna jalna fi anadihim awladan wa kulla shay'in fi imamin wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Untuk syakirin dan haminan. Halo. Tolong lanjutin sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Anda? Alhamdulillah baik. Dengan apa tujuan Anda ke sini? Ingin mengikuti tahlil bersama. Soleh. Tolong ambilkan minuman buat mereka. Terima kasih. Sering kita dapati sebagian ustadz atau kiai yang mengatakan tahlilan kok dilarang. Tahlilan kan artinya la ilaha illallah. Tentunya tidak seorang pun yang melarang tahlilan. Bahkan yang melarang tahlilan adalah orang yang tidak dilakukan kekafirannya. Jadi ya orangnya itu dianggap kafir, tapi gimana ya? Akan tapi yang dimaksud dengan istilah tahlilan di sini adalah acara yang dikenal oleh masyarakat, yaitu acara kumpul-kumpul di rumah atau di masjid atau ke rumah kematian sambil makan-makan disertai mendoakan sang mayit agar dirahmati oleh Allah. Lebih anehnya lagi jika ada yang melarang tahlilan langsung dikatakan dasar oleh kaum Wahabi, seakan-akan pelanggaran melakukan acara tahlilan adalah bid'ah yang dicetus oleh kaum Wahabi. Jadi menurut saya itu sudah kami katakan berulang kali bahwa para ulama Syafi'i hanya memakruhkan selamatan atau kenduri kematian, dan makruhnya masih makruh tahzin. Ada yang mengharumkan kenduri kematian dan tahlilan. Jadi mereka sepakat tidak mengharumkan. Imam Al-Syafi'i dan Imam Al-Nawawi dengan pendapatnya tersebut bukan Wahabi. Beliau berdua sepakat membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan sayyi'ah, bertabaruk, bertawassul dan beristighosah, dan lain-lain yang dikafirkan dan disyirikkan oleh kaum Wahabi. Anda perlu mempelajari teori bermazhab agar mengerti hakikat bermazhab dan tidak dengan mudah menyalahkan orang karena tidak konsisten dalam bermazhab, sehingga tulisan Anda menjadi bahan tertawaan kalangan berilmu. Menurut saya, di zaman istri Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau cintai adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha, juga meninggal di masa hidup beliau. Akan tapi sama sekali tidak beliau tahlilkan. Jangankan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari yang ke-1000, bahkan sehari saja tidak beliau tahlilkan. Demikian juga kerabat-kerabat beliau yang beliau cintai meninggal di masa hidup beliau, seperti paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib, dan juga sekian banyak sahabat-sahabatnya yang lainnya yang meninggal di medan pertempuran. Tidak seorang pun dari mereka yang menahlilkan.
yang ditahlilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut saya itu lebih indah lagi adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan bid'ah hasanah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya, sesudahnya tanpa berkurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang buruk, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakan sesudahnya tanpa terkurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi, bagaimana menurut Anda? Bagaimana bisa suatu perkara yang jangankan merupakan perkara agama, bahkan tidak dikenal sama sekali di zaman para sahabat, kemudian lantas sekarang menjadi bagian dari agama? Kalau dari saya sendiri, guru-guru Anda kaum Wahabi telah sepakat dan berjima bolehnya melanggar Hari Nasional Kerajaan Saudi Arabia dan melanggar usia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, bahkan pendiri Wahabi setiap tahun yang digelar di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, bahkan pendiri Wahabi setiap tahun yang digelar di Riyadh. Tolong Anda tanyakan kepada guru Anda yang masih hidup apa bedanya hal tersebut dengan tahlilan, Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haul dan lain-lain. Itu sangat tidak dilakukan bahwa acara tahlilan sebagaimana acara Maulid Nabi dan bid'ah yang lainnya tidaklah pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak juga para sahabat, tidak juga para tabi'in. Dan bahkan tidak juga pernah dilakukan oleh 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad rahimahullah. Jadi menurut saya Anda selalu berdalil dengan teori tarku. Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakan ini dan itu. Sekarang kami bertanya kepada Anda, apakah Nabi Muhammad SAW pernah melarang kenduri kematian dan tahlilan hari ketiga, hari ke-7, ke-40, 100 dan selainnya? Kalau Nabi Muhammad SAW tidak melarang, tidak melarang, langsung tidak melarang. Tidak melarang. Ayo. Mari. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak melarang, bukankah larangan Anda juga termasuk bid'ah? Bagaimana pendapat Anda? Sungguh indah perkataan Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fama lam yakun yaumaidin dina la yakunu yauma dinan. Maka perkara apa saja yang pada hari itu, pada hari yang disempurnakan agama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masa Nabi dan para sahabatnya, bukan merupakan perkara agama, maka pada hari ini juga bukan merupakan perkara agama. Al-Hikam karya Ibnu Hazm ayat 255. Dan menurut saya sendiri, Anda mengatakan hal tersebut sebagai ijma. Pertanyaan kami, kitab apa yang menjadi dasar rukun Anda? Jelaskan. Nabi Muhammad SAW, sahabat dan ulama salaf telah berjima tidak mengharamkan kenduri, kematian dan tahlilan. Bahkan sebagian menganjurkan, sebagaimana kami tulis dalam catatan sebelumnya. Sementara para pelaku acara tahlilan mengaku-ngaku bahwa mereka mengazhab Syafi'i. Ternyata para ulama besar dari mazhab Syafi'i ia telah mengingkari acara tahlilan dan menganggap acara tersebut sebagai bid'ah yang mungkar atau minimal bid'ah yang makruh. Kalau begitu, para ulama Syafi'i seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya adalah Wahabi. Pernyataan Anda sangat lucu dan membuktikan bahwa Anda kurang banyak membaca kitab-kitab para ulama, termasuk para ulama panutan Wahabi yang menganjurkan baca Al-Quran di kuburan. Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah, murid terkemuka Ibnu Taimiyah, panutan kaum Wahabi, berkata dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, Dzul Haqqi yurawi anna Abdullah wa qad ukira an jama'atin minas salafi annahu mawsufa ayyukra'ah idza kuburihim waqtadni qabla
Qala adli Qurtin wa mimman rawa dzalika Mu'alla bin Abdurrahman. Yang artinya telah disebutkan dari sekelompok ulama salaf bahwa mereka berwasiat agar dibacakan Al-Quran di sisi makam mereka ketika pemakaman. Imam Abdul Haq berkata, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berwasiat agar dibacakan surat Al-Baqarah di sisi makamnya. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Mu'alla bin Abdurrahman Al-Khalal berkata, Al-Hasan bin Ahmad Al-Waraq mengabarkan kepadaku, Ali bin Musa Al-Haddad mengabarkan kepadaku, dan dia seorang yang dipercaya, dan berkata, aku bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari ketika mengantar jenazah. Setelah mayit dimakamkan, seorang laki-laki tunanetra membacakan Al-Quran di samping makam itu. Lalu Ahmad berkata kepadanya, hai laki-laki, sesungguhnya membaca Al-Quran di samping makam itu bid'ah. Setelah kami keluar dari makam, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdullah, bagaimana pendapat Anda tentang Mubashir Al-Halabi? Dia menjawab, dia perawi yang sikoh dapat dipercaya, sikoh atau wali yang dapat dipercaya oleh mereka. Muhammad bin Abdurrahman bin Ala Al-Aziz dari ayahnya yang bahwasanya ia berwasiat apabila ia dimakamkan agar dibacakan permulaan dan menutup surat Al-Baqarah di sebelah kepalanya dan di makam tersebut. Adapun menyewa para pembaca Al-Quran yang sudah siap siaga di perkuburan menanti kedatangan para peziarah kuburan untuk membaca Al-Quran dan mengirim pahalanya, maka hendaknya dihindari karena tidak disyariatkan membaca Al-Quran di kuburan, karena kuburan bukanlah tempat ibadah, sholat, dan membaca Al-Quran. Para pembaca hewan tersebut biasanya membaca Al-Quran dengan sangat cepat karena mengejar dan memburu korban peziarah berikutnya. Jika bacaan mereka terlalu cepat tanpa memperhatikan tajwidnya, apalagi merenungkan maknanya, maka tentu pahala yang diharapkan sangatlah minim. Terus apa yang mau dikirimkan kepada sang mayat? Ini iktizat Anda sendiri. Tidak ada ulama yang memberikan persyaratan yang mengirim pahala Al-Quran itu harus orang yang amanah. Anda mengisahkan hal ini dengan tukang wasel pos atau pengantar surat. Lihat macam apa ini wahai Dr. Firanda? Ada sang mayat. Sebagai telah lain, di antaranya adalah mendoakannya kapan saja tanpa harus acara khusus tahlilan, dan juga bersedekah kapan saja berkorban atas nama mayat, menghayukan dan menyebabkan sang mayat Anda melarang doa selama 7 hari, padahal ada aksar dari Daud, Ubaidullah, Umar, dan Mujahid. Berarti menurut Anda, tahlilan itu boleh selama tidak dibatasi dengan hari-hari tertentu seperti 3, 7, 40, 10, 100, dan 1000. Mana dalil yang menerangkan hal ini? Adapun mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, maka hal ini diperselisihkan oleh para ulama, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya mengirimkan pahala bacaan Al-Quran tidak akan sampai bagi pahalanya. Kias Anda sesungguh kias yang batil, menyamankan sholat dengan tahlilan. Anda gugat saja guru-guru Anda. Kaum Wahabi yang telah berjima membolehkan menggelar syukuran Hari Raya Nasional Kerajaan Saudi Arabia dan Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setiap tahun. Anda gugat dengan cara kias Anda di atas. Pasti mereka akan menertawakan Anda karena kias Anda tidak menyambung. Cukup bagus pendapat anggotamu, wahai Kiai. Kalaupun kita memilih pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengirim bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayat,
maka kita berusaha agar kita atau keluarga mengingatkannya, ataupun orang lain adalah orang-orang yang amanah. Para pembacaan hewan tersebut biasanya membaca Al-Quran dengan sangat cepat karena mengejar dan memburu korban penjara berikutnya. Jika bacaan mereka terlalu cepat tanpa memperhatikan tajwidnya, apalagi merenungkan maknanya, maka tentu pahala yang diharapkan sangatlah minim. Terus apa yang mau dikirimkan kepada sang mayat? Berarti Anda juga membenarkan menyewa orang membaca Al-Quran di kuburan. Asal dia fasih membacanya dan sesuai dengan tajwid, kan begitu. Terima kasih kalau pendapat Anda begitu. Tetapi mengapa Anda sangat marah dengan baca Al-Quran di kuburan? Terakhir, kami akan memberi hadiah kepada Anda. Pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri aliran Jahat Wahabi, yang menganjurkan membaca Al-Quran di kuburan dalam kitabnya Ahkam Tamanni Al-Maut, terbitan Saudi Arabia, yang artinya saat Al-Zanjani meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah secara marfu, barang siapa mendatangi kuburan lalu membaca surah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad dan Allahumma taghfir, kemudian mengatakan, ya Allah, aku hadiahkan pahala bacaan Al-Quran ini bagi kaum beriman laki-laki dan perempuan di kuburan ini, maka mereka akan menjadi penolongnya kepada Allah. Abdul Aziz murid Al-Imam Al-Khallal meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Anas bin Malik secara marfu. Barang siapa mendatangi kuburan lalu membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksaan mereka dan ia akan memperoleh pahala sebanyak orang-orang yang ada di kuburan itu. Muhammad bin Abdullah Wahab, Ahkam Tamanni Al-Maut, halaman 75. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tadi bersama untuk mengirim Al-Fatihah kepada para peserta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Alladzina la ilaha illa huwa ma'ahum dirhabahum qawwidun. Naqdaqal maulana tarim babnalim. Inna janna fi alatin maulana fa inna ila tabqan qawmun ma'ud. Wa janna fi min ajli. Waduna tilawatahu ana al-laili wa ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.